Selamat pagi sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di lokasi tempat kerja dari penanaman melon yang dilakukan hari ini di lahannya Bapak Kacung, sedang akan melakukan persemaian benih melon. Yang kami gunakan adalah dari jenis melon yang berjaring, dan alhamdulillah kami menggunakan yang tafi atau yang tahan virus, karena untuk menghindari adanya serangan penyakit utama, yaitu berupa virus Gemini, yaitu yang membuat tanaman itu keriting, karena itu sangat fatal sahabat tani, sehingga ini insya Allah lebih aman. Dalam satu saset ini, dalam satu kemasan ini, benih di dalamnya kurang lebih sekitar 550 benih. Sedangkan perhitungan dalam 1 hektar kami membutuhkan sebanyak antara 22 sampai 23 saset. Namun kami hitung dengan cadangan untuk sulaman, sehingga kami harus menyemai dalam 1 hektar kebutuhannya adalah 25 saset. Baik sahabat tani, proses yang pertama dalam proses persemaian adalah kita melakukan perendaman. Ini sudah dilakukan perendaman. Ini barusan saya sobek, oke. Jadi menggunakan air biasa saja, tidak masalah sahabat tani. Ini. Oke, seperti ini. Kita lihat warna benih ini berwarna merah. Ini pertanda sudah dilakukan proses seed treatment yang dilakukan oleh pabrik. Ini sudah untuk melindungi benih ini dari gangguan hama maupun gangguan jamur pada saat di persemaian. Ini sudah dilakukan seperti ini, dan ini dilakukan perendaman selama 1 hari 24 jam. Oke, 24 jam, 1 hari 1 malam, Pak. 1 hari 1 malam. Oke, ini sudah bersama Pak Kacung. Setelah ini selesai direndam selama 24 jam, benih Kita ini tiriskan dan dilakukan pep. Bahasa lokal di sini adalah pep, itu adalah pemeraman atau proses germinasi, yaitu proses bagaimana benih itu mengecambahkan benih supaya lebih cepat berkecambah. Sedangkan untuk melakukan germinasi sendiri yang dibutuhkan adalah ini. Ini yang kami butuhkan adalah kita menggunakan kertas lilin atau kertas mie, atau ini kertas yang biasa digunakan untuk membungkus nasi. Yang kedua adalah kardus seperti ini ya. Namun sebelumnya ini harus dibasahi dulu sebelum dimasukkan ke dalam ini. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan Pak Kacung untuk menjelaskan sekaligus praktek, Pak. Ya. Ini Pak ya, ini setelah direndam selama kurang lebih 24 jam, lalu kita tiriskan Pak ya. Tiriskan seperti ini. Setelah kita tiriskan, kita sediakan dulu kertas minyak yang tadi disampaikan sama Pak Tek tadi. Kita sudah persiapkan kertas minyak yang untuk ngepop itu, yang mengkilat itu di bawah, yang tidak mengkilat di atas. Ini berarti seperti ini, Pak ya, yang mengkilat di atas yang dalam kondisi basah, yang kita balik yang nggak bersentuhan dengan yang nggak bersentuhan dengan bibit. Kalau yang bersentuhan dengan bibit harus yang nggak mengkilat. Nah, setelah ini secukupnya kita tutup dengan kertas minyak yang sudah dibasahi. Nah, kita tutup dulu. Setelah itu untuk lapisan atasnya lagi kita balik, Pak ya. Jadi proses nutupnya tetap sahabat tani, tetap yang bersentuhan langsung dengan benih harus yang kasar. Sedangkan yang mengkilat itu harus posisi di atas. Ya, ini kembali lagi kita tutup lapis yang atasnya lagi, yang kasar ada di atas. Ini seterusnya seperti itu. Lapis demi lapis harus seperti itu, Pak. Sampai habis. Ini gini.
Terus kita tutup lagi dengan kertas yang sudah dibasahi. Nah, ini terus menerus sampai secukupnya Pak, sampai ini habis. Jadi dalam proses seperti ini Pak, ini sampai berapa lapis maksimal? Semampunya ini, meskipun 10 lapis, 20 lapis tidak jadi masalah Pak. Tidak ada soal. Gitu. Habis itu baru kita tutup lagi ya Pak? Kita tutup lagi. Disimpan di tempat yang harus tempat yang aman, yang lembab lah Pak. Yang teduh Pak. Yang teduh, yang penting nggak kena panas. Itu toh. Selama 1 hari, 1 malam. 1 malam. 24 jam. 24 jam lah, itu 24 baru jam. kita. Ya kalau sudah 24 jam tumbuh kayak tadi Pak, yang sudah berkecambah. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, itu sahabat tani proses germinasinya. Langsung kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses penyemaian ya. Kita langsung pindah ke media semai. Media yang kami gunakan adalah menggunakan kokopit. Silahkan sahabat tani menggunakan media apa saja yang biasa dilakukan oleh para petani sekalian. Boleh menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang maupun tanah yang dekat bambu, tapi yang kami lakukan adalah kami menggunakan kokopit atau serbuk dari sabut kelapa. Sahabat tani, ini adalah benih yang sudah berkecambah seperti ini ya. Ini kelihatan. Ini sudah mengalami proses germinasi atau setelah kita lakukan perendaman selama 24 jam dan sudah diperam selama 24 jam atau 1 hari semalam. Ini kondisinya seperti ini, sudah mulai berkecambah. Terus kita masukkan saja ke media. Media yang digunakan sahabat tani bisa menggunakan apa saja. Jadi bisa menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 atau juga ditambahkan pasir. Namun yang kami lakukan di sini adalah cukup menggunakan media kokopit karena di sini sangat banyak melimpah ya tersedia kokopit di daerah Situbondo ini, sehingga ini lebih praktis ya. Lebih praktis seperti ini medianya, dan ini sudah kita lakukan pembasahan terlebih dahulu. Ini kondisinya masih lembab seperti ini ya, seperti ini ya. Baru kita tanam dengan ujung akar ini harus berada di bawah, jangan terbalik ya sahabat tani. Oke, ini bersama ibunya lakukan penanaman seperti ini sahabat tani. Jadi masukkan seperti ini. Oke. Dan jangan sampai tenggelam semua. Jadi pastikan ujungnya ini masih kelihatan di atas sahabat tani. Yang sebelumnya media kokopit ini terlebih dahulu dilakukan proses pelubangan, diperkirakan saja ini lubangnya. Nah, seperti ini sahabat tani, dan dipastikan tidak ada media atau lontongan seperti ini yang terlewati sehingga tidak tertanami. Dan prosesnya juga ini hati-hati, jangan sampai akarnya patah ya. Baik sahabat tani, ini adalah proses
penyamaian selanjutnya setelah dilakukan tadi meletakkan benih ke dalam media semai, langsung kita lakukan penataan seperti ini langsung di lapangan sahabat tani, sehingga nanti pada proses pindah tanam tidak terlalu jauh. Jadi pastikan bahwa benih yang akan kita tata seperti ini bebas hambatan, artinya tidak ada binatang ternak ataupun gangguan mungkin lalu lintas kendaraan dan sebagainya, sehingga ini terbebas. Seperti ini cara natanya. Nanti ini masih akan dilakukan pemberian mulsa dalam rangka untuk mempercepat proses perkecambahan. Jadi mulsanya bisa menggunakan plastik dan ditambah dengan jerami untuk menjaga kelembabannya sahabat tani. Setelah itu nanti kita akan ke proses selanjutnya, yaitu pemberian sukup selama proses perkecambahan selesai. Di sini ada Pak Kacung selaku pemilik lahannya, petani melon. Kita dengar langsung bagaimana penjelasan secara detail dan secara lengkap dari beliaunya. Dipersilakan Pak Kacung. Ini setelah proses jadi ini Pak, setelah proses penanaman bibit yang kecambah berubah kecambah tadi, otomatis perlakuannya seperti ini Pak ya. Nah, ini kita tata seperti yang jenengan sampaikan tadi, terus kita lapisi mulsa yang tujuannya sudah jenengan sampaikan tadi. Nah, terus untuk waktunya sendiri ini sekitar 24 jam. Hanya sehari semalam. Sehari semalam. Kita buka lagi, setelah kita buka nanti sudah tumbuh tinggi dah, sudah kelihatan muncul dari potnya itu sendiri. Nah, untuk yang sudah ada, kita nanti coba lihat di sana, Pak. Ya. Ya, sudah. Terima kasih Pak Kacung. Jadi setelah kita lapisi dengan plastik seperti ini, lantas di atasnya untuk menjaga kelembapan, menghindari terpaan sinar matahari yang terlalu terik, tetap kita menggunakan mulsa alami berupa jerami seperti ini, Pak. Kira-kira bagaimana menurut penjelasan Pak Kacung berkaitan dengan ketebalan dari jerami ini sendiri, Pak? Yang jelas untuk ketebalan sendiri yang penting ini mulsa nggak kelihatan, yang jadi tolak ukur cuma itu, Pak. Yang penting itu mulsa nggak kelihatan seperti ini, berarti otomatis untuk sinar matahari kan nggak masuk, Pak. Ya, ini supaya sinar matahari nggak masuk, ya ini harus setebal mungkin. Ya, berarti artinya kita hanya melakukan proses pemeraman menggunakan plastik dan mulsa jerami ini hanya dengan waktu 24 jam, atau 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya, Pak. Ya. Ini adalah tahap kedua dalam proses persemaian. Setelah perendaman dan sudah melakukan semai, dan ini adalah proses selanjutnya sahabat tani. Jadi setelah 24 jam diperam menggunakan plastik dan di atasnya masih dilapisi lagi dengan jerami, kondisi seperti ini sahabat tani. Jadi kondisi seperti ini kemarin sore ini sudah dibuka jeraminya dan plastiknya dibuka. Jadi daun kotyledonnya ini sudah mulai keluar semua. Yang perlu diingat bahwa sebelum meletakkan media tray seperti ini, di bawahnya dilapisi dengan plastik tipis saja seperti ini, sahabat tani. Tujuannya adalah supaya, karena proses perkecambahan dari benih melon ini sangat cepat, tujuannya adalah untuk menghindari akar yang sudah keluar dari benih ini tidak nembus tanah. Ya, sehingga manakala kita akan melakukan pindah tanam ini aman, tidak ada akar yang terputus karena sudah menancap ke dalam tanah. Jadi harus menggunakan plastik seperti ini ya. Ini prosesnya sudah kemarin 24 jam seperti ini. Sedangkan perawatan sendiri sahabat tani, kita hanya melakukan penyiraman sebanyak 1 kali atau tergantung dari kondisi kelembaban media tanamnya. Tapi rata-rata 1 hari cukup sekali menggunakan, bisa menggunakan gembor ataupun bisa menggunakan pompa, Pak ya. Cuman ujungnya lagi-lagi kita menggunakan ujungnya gembor yang dimodif ya, dimasukkan. Atau pakai gembor saja cukup sahabat tani, cukup sekali saja. Selanjutnya ini tetap ditutup, ya, setelah menyiram ditutup, dan kondisi sungkupnya seperti ini ya, sangat praktis. Cukup bambu dilengkungkan, dipasang, dan ini di atasnya ini supaya erat ya, menempelnya seperti ini. Jadi pada saat kita selesai nyiram seperti ini,
Dan sebaliknya pada saat kita mau nyiram seperti ini. Lagi. Jadi sungkup ini sahabat tani terus dilakukan sampai siap Sampai pindah tanam. Kurang lebih Terus nanti, jangan lupa Pak Tek, ini musa ini meskipun ada musa kita lubangi juga supaya air yang berlebih bisa turun ke tanah. Oke, jadi benar sekali, lupa tadi ini sudah dijelaskan lagi sama Pak Kacung. Jadi media ini artinya plastik sebagai alas dari media ini harus dibolongin supaya air bekas penyiraman yang berlebih dan nanti akan meresap ke dalam tanah. Demikian sahabat tani, proses penyemaian ini yang perlu diingat adalah bahwa di tempat kami ini, melon ini, benih ini akan siap dipindah tanamkan pada lahan yang sudah siap, sudah ready ini sekitar 1 minggu, 7 hari atau sampai 8 hari baru kita akan pindah tanamkan, dengan catatan tetap kita memperhatikan perawatan dari persemaian melon ini, karena ini merupakan titik kritis ya, rawan sekali, sehingga kita seperti merawat bayi. Jadi hati-hati, penyiramannya pun tidak boleh terlalu basah. Terlalu basah ya, tani terlalu basah itu. Jadi cukup kita mengontrol kelembaban seperti ini. Jadi dan sungkup ini tetap harus kita perhatikan. Dilakukan penyungkupan lagi manakala sudah kita selesai melakukan penyiraman. Itu saja sahabat tani yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya dan Pak Kacung mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.